Kegiatan ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar menambah keberkahan kita, mari kita sejenak merajaah satu surah Asy-Syams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Alhamdulillah telah kita sama-sama belajar satu surah Asy-Syams. Mudah-mudahan kegiatan ini akan lebih berkah lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir Ustaz Farid Hasim Anus yang alhamdulillah beliau jauh-jauh datang ke kita. Beliau adalah seorang penulis di mana hari ini kita akan sama-sama seorang dai juga, seorang penulis yang mana di antara judul buku yang beliau tulis adalah Abu Bakar As-Siddiq, Kepemimpinan dan Kelembutan Akhlak Pembela Nabi. Maka dalam hal ini insya Allah nanti setelahnya penyampaian materi akan ada sesi tanya jawab dengan beliau. Mudah-mudahan dengan kita memahami, mengenal dari sosok sahabat Nabi di antara Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, akan dibedah tentang biografi dan di dalamnya adalah tentang kepemimpinan dan kelembutan akhlak pembela Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Agar lebih meyakinkan, setiap pada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya, ada seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada keperluan. Kemudian perempuan itu mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya datang lagi ke sini Anda tidak ada, kepada siapa saya menemui? Pada Abu Bakar. Abu Bakar tidak sekali mengimami sholat, lebih dari beberapa kali, bahkan diriwayatkan sampai 19 kali memimpin sholat waktu Nabi SAW masih sakit sebelum meninggal. Pernah suatu hari Abu Bakar terlambat datang. Ada seorang sahabat merasa waktu qomat sudah datang, imam belum datang, dan dilihat ada Umar. Jadi sahabat itu bilang, Umar, kau sekarang imamnya. Umar menyangka itu perintah dari Nabi SAW.
Jadi Umar imami salat. Ketika Nabi SAW mendengar suara Umar yang mengimami, Nabi marah. Karena Nabi berpesannya Abu Bakar yang imami. Karena menurut kebiasaan imam salat itu adalah juga pemimpin umat. Ini isyarat dari Nabi SAW, tapi tidak ada wasiat secara tertulis ataupun secara lisan yang menyebutkan bahwa pengganti beliau adalah fulan atau fulan, tidak ada. Nabi membiarkan para sahabat untuk melakukan musyawarah. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, pada saat itu Umar kaget kan? Kaget sampai mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi SAW wafat, saya akan putuskan kakinya atau tangannya dengan pedang gitu. Karena tidak menyangka, Umar tidak menyangka Nabi SAW wafat secepat itu dan tidak membenarkan Nabi sedang dipanggil oleh Allah, mungkin 40 hari nanti datang lagi gitu. Karena kaget yang luar biasa. Tapi Abu Bakar tenang sekali. Padahal Abu Bakar sangat cinta kepada Nabi SAW, tapi lebih menerima kenyataan tersebut dan melihat jenazah Nabi benar meninggal, diciumnya, didoakan. Kemudian Abu Bakar bertemu dengan Umar atau dengan kaum muslimin, barang siapa yang menyembah Allah, Allah tidak akan mati. Tapi barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad mati. Ya, mengingatkan kembali bahwasanya jangan sampai setelah Nabi SAW wafat kemudian kembali orang menjadi murtad atau berbalik. Setelah itu jenazah Nabi SAW diurus oleh keluarga dekatnya kan, mau dimandikan, tapi mereka juga masih musyawarah bagaimana cara memandikannya, apakah tetap pakai pakaian atau tidak mengenakan pakaian. Akhirnya diputuskan tetap dengan pakaian yang dikenakan. Kemudian di mana dimakamkannya? Akhirnya diputuskan juga sesuai dengan sabda Nabi SAW bahwa para nabi itu dimakamkan di tempat wafatnya kan. Wafatnya di rumah Aisyah radhiyallahu anha, berarti dimakamkan di situ. Kemudian juga nanti tentang sholat jenazahnya, siapa yang jadi imamnya? Mereka belum memutuskan pengganti Nabi SAW sebagai pemimpin, belum ada. Ada yang berani untuk jadi imam. Akhirnya sholat jenazahnya sendiri-sendiri. Ini yang mengakibatkan ketika Nabi SAW wafat di hari misalnya Senin ya, di waktu duha sebelum zuhur, dimakamkannya keesokan harinya di waktu maghrib. Walaupun sebenarnya kan jenazah lebih cepat, tapi masalahnya tadi ada beberapa permasalahan yang tidak memungkinkan untuk langsung segera dimakamkan. Jadi ada termasuk juga untuk sholat jenazah dari sahabat yang satu-satu itu. Jumlah sahabat saat itu jumlahnya sudah sampai 100.000 lebih. Ya. Akhirnya ketika sedang dimandikan jenazah itu, yang memandikannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu sepupu Nabi SAW juga, anak bibi Nabi SAW, anak Ameh istilahnya. Kalau dengan Ali sepupu tapi anak paman kan. Ketika Umar bin Khattab, Abu Bakar sedang berada di rumah duka istilahnya, atau di luar rumah duka, datang informasi dari salah satu orang Ansar pada Umar bin Khattab bahwa kaum Ansar sedang kumpul di Saqifah Bani Sa'idah lagi musyawarah mau menentukan khalifah pengganti Nabi SAW. Kaget Umar. Kaum Muhajirin tidak ada yang diberitahu. Umar segera beritahu Abu Bakar. Langsung mereka berdua menemui kaum Ansar di Saqifah. Di tengah jalan bertemu dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka bertiga akhirnya menemui kaum Ansar. Pada saat itu kaum Ansar hampir sepakat untuk memutuskan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Sa'ad bin Ubadah tokoh Ansar, dalam keadaan sakit, pakai mantel, masih duduk, tak bisa berdiri. Dan Sa'ad bin Ubadah juga sudah pidato kepada kaum Ansar, menceritakan tentang jasa besar kaum Ansar terhadap pembelaannya terhadap Nabi SAW dan Islam. Dia suaranya lemah, tapi ada yang menjadi penerus suara Sa'ad ini, anak dari Sa'ad sendiri, namanya Qais, sehingga suaranya lantang didengar pidatonya Sa'ad ini.
hampir dibaiat, lalu datang Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah ini kan. Mereka satu hal yang penting di sini, kita harus husnudzon kepada kaum Ansar. Tanda keimanan, cinta kepada kaum Ansar. Tanda kemunafikan, benci kepada kaum Ansar. Kita berhusnudzon, kaum Ansar ini bermusyawarah karena perlu segera diangkat seorang pemimpin pengganti Nabi SAW. Kalau tidak berbahaya umat tanpa pemimpin. Musuh banyak yang akan menyerang. Dan kaum Ansar berijtihad menganggap mereka itu sebagai penduduk asli di Madinah. Kaum Muhajirin penduduk pendatang, sehingga mereka lebih berhak untuk menjadi pemimpin. Kemudian jumlah kaum Ansar juga lebih banyak daripada kaum Muhajirin. Waktu perang Badar saja lebih dari 2/3 pasukan kaum muslimin dari kaum Ansar. Kemudian juga musuh-musuh yang akan menyerang Madinah juga sudah siap, termasuk juga dari kaum Quraisy Mekah, yang mereka masih ada hubungan kekerabatan dengan kaum Muhajirin. Khawatir kalau nanti dan lain sebagainya. Ini analisa dari para sejarawan gitu ya. Dia menganggap bahwasanya mereka ini orang yang berhati bersih, orientasinya akhirat, bukan ambisi duniawi untuk jadi pemimpin, tidak. Mereka bermusyawarah. Tapi ketika datang Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah, Umar hampir saja mau pidato. Kata Abu Bakar, tunggu, saya dulu. Umar kalah karena Abu Bakar lebih tua, lebih senior, lebih berilmu. Kemudian Abu Bakar berpidato. Isi pidatonya Abu Bakar setelah selesai, Umar mengatakan, sungguh tadi apa yang mau saya sampaikan tadi sudah disampaikan semua oleh Abu Bakar. Bahkan lebih sempurna lagi dari apa yang ingin saya sampaikan. Abu Bakar ketika pertama kali pidato, Abu Bakar menahan Umar, khawatir kalau Umar emosi nanti hubungannya akhirnya malah jadi tambah kacau. Jadi biar Abu Bakar dulu. Abu Bakar pada saat pertama kali berpidato memuji kaum Ansor dulu. Pujian dari Nabi SAW, pujian dari ayat Al-Quran, keutamaan kaum Ansor. Artinya kami tidak mengingkari jasa besar kaum Ansor untuk Islam. Tapi setelah itu Abu Bakar menjelaskan juga jasa kaum Muhajirin. Kemudian dengan kelihayannya juga Abu Bakar berhasil meyakinkan kaum Ansor bahwasanya kepemimpinan itu lebih berhak di tangan kaum Muhajirin. Walaupun Abu Bakar tidak berambisi beliau jadi pemimpin, tidak secara pribadi. Sempat ada ego dan lain sebagainya, tetapi karena mereka semua orang-orang yang mukhlis dan orientasinya akhirat, maka tidak ada perselisihan dalam musyawarah mufakat tadi. Terjadi kesepakatan bahwa kaum Muhajirin yang berhak menjadi pemimpin. Ini penting. Keikhlasan dalam perjuangan ini penting. Tapi kalau ada orang yang orientasinya dunia, sulit akhirnya ada karena masing-masing berambisi. Contoh saja, ketika Umar bin Khattab memecat Khalid bin Walid jadi panglima perang, gitu, langsung diganti dengan Abu Ubaidah. Khalid bin Walid tidak marah. Saya berperang bukan karena Umar, saya berperang karena Allah. Walaupun tadi jabatannya pemimpin langsung diturunkan dari bawahannya Abu Ubaidah, dia tetap berperang. Dan Abu Ubaidah juga sebagai pemimpin juga luar biasa, menghormati pemimpin yang lama, mengajak musyawarah, meminta pendapat, tetap dihormati. Tidak dianggap, tidak dibuang begitu saja, bahkan dianggap saingan. Gitu. Ini luar biasa dari kaum muslimin yang memiliki hati yang ikhlas. Maka keikhlasan ini penting sekali. Rusak amal itu kalau sudah tidak ikhlas. Bahkan rusak pribadi yang mengamalkan tanpa ikhlas itu juga akan rusak amalnya. Dan akan merusak juga kaum muslimin, kekuatan kaum muslimin. Ini kembali ke Alhamdulillah Abu Bakar mengatakan berarti sekarang yang jadi pemimpin Umar atau Abu Ubaidah, kata Abu Bakar yang dibaiat. Umar mengatakan tidak bisa, Anda yang lebih berhak jadi pemimpin. Kata Umar, kata Abu Bakar, saya ini lemah, Anda yang lebih kuat. Kata Umar, kekuatan saya untuk mendukung Anda. Langsung Umar spontan membaiat Abu Bakar. Kemudian sahabat-sahabat yang lain membaiat semua. Alhamdulillah selesai gitu kan.
Dan Umar sudah menjelaskan bahwa ada tanda-tanda dari Rasulullah SAW isyarat bahwa pemimpin yang berhak adalah Abu Bakar. Tapi akhirnya mereka menunjuk Abu Bakar menjadi pemimpin dari hasil musyawarah, bukan dari hasil tunjuk Nabi SAW. Karena kalau nanti prakteknya ada tunjuk dari Nabi SAW, berarti kepemimpinan itu dengan ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya akan turun-temurun seperti itu. Kalau di kalangan sahabat, di masa sahabat, insya Allah penunjukan itu insya Allah adil, seperti Abu Bakar menunjuk Umar. Itu pun hasil musyawarah juga Abu Bakar, tapi ditunjuk gitu kan. Tapi kalau belakangan berikutnya hasil penunjukan ini bisa jadi ada interest-interest yang tidak murni gitu kan. Bukan dari suatu hal yang memang adil, orang itu berhak untuk menjadi pemimpin. Alhamdulillah, jadi lebih kuat dari sisi musyawarahnya dengan Nabi SAW tidak menunjuk tadi untuk membiarkan sahabat musyawarah. Alhamdulillah terjadi musyawarah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sempat tersinggung atas pemilihan tersebut. Mengapa beliau tidak diikut sertakan dalam musyawarah? Hal yang wajar manusiawi. Tapi ketika dijelaskan ini kasus masalahnya itu darurat, kejadiannya tidak memungkinkan mereka memanggil Ali yang sedang memandikan jenazah Nabi SAW untuk dipanggil, maka terjadi seperti ini, sudah terjadi. Dan Ali pun memaklumi setelah itu dan menjadi pembela Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berbaiat kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu di hari kedua. Di hari kedua berbaiat. 6 bulan kemudian juga beliau berbaiat lagi sebagai penegasan. Karena ada desas-desus seolah-olah ada kerenggangan antara Abu Bakar dan Ali, dan tidak. Dan Ali menjadi pembela setia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar memutuskan untuk memerangi orang yang murtad, di antaranya orang yang tidak mau bayar zakat. Masalahnya bukan karena dia itu tidak mau bayar zakat dan meyakini zakat itu wajib. Tapi mereka ini tidak meyakini zakat itu wajib setelah wafatnya Nabi SAW. Jadi berbeda. Kalau orang itu meyakini zakat wajib tapi dia bakhil, itu dosa besar, tidak mudah kita mengkafirkan, ya. Tapi kalau orang menentang mengatakan zakat tidak wajib lagi setelah wafatnya Nabi SAW, berarti nantang perang. Dan Abu Bakar memerintahkan mereka untuk taubat dulu. Tetap tidak taubat baru diperangi, kan? Jadi memang benar-benar mereka sebagai orang-orang yang murtad, bukan memerangi orang Islam, bukan. Dan itu sudah disepakati oleh sahabat. Walaupun awalnya Umar bin Khattab awalnya tidak setuju, tapi setelah itu dia yakin pendapat Abu Bakar benar. Dan semua sahabat setuju, termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ikut memerangi murtadin yang tidak bayar zakat tadi. Bahkan ketika Abu Bakar akan berangkat perang, oleh Ali radhiyallahu anhu ditahan untuk jangan ikut pergi perang juga, karena khawatir kalau nanti pemimpinnya terbunuh, sulit untuk mendapatkan penggantinya untuk memersatukan umat. Ini menunjukkan kecintaan yang luar biasa dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, supaya Abu Bakar tetap di Madinah. Abu Bakar juga melaksanakan wasiat Nabi SAW untuk mengangkat Usamah bin Zaid jadi pemimpin perang melawan tentara Romawi. Sebelum Nabi SAW meninggal, waktu sakit wasiat supaya Usamah bin Zaid jadikan panglima perang. Padahal saat itu masih banyak tokoh-tokoh sahabat yang senior. Ada Khalid bin Walid, ada Amr bin As, ada Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, pahlawan-pahlawan perang semuanya. Tapi Nabi SAW memilih Usamah bin Zaid. Ini sebagai suatu pelajaran juga, diantaranya pentingnya regenerasi. Dan yang kedua, pemimpin itu tidak mesti orang yang paling takwa atau orang yang paling kuat imannya, tidak mesti. Seperti Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia orang yang sangat kuat imannya, termasuk pelopor awal generasi as-sabiqun al-awwalun, gitu kan. Tapi ketika beliau minta kepada Nabi SAW jabatan, ya Rasulullah beri saya jabatan, kata Nabi SAW, engkau orang yang lemah, bukan lemah iman, bukan, tapi lemah dalam hal kepemimpinan. Karena nanti kepemimpinan di hari kiamat itu menjadi nadamah, penyesalan. Artinya harus dipilih orang-orang yang memang memiliki kapasitas dan kapabel untuk memimpin. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika jadi khalifah, beliau mengutus Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menjadi gubernur di Syam. Padahal Muawiyah masuk Islamnya belakangan di waktu Fathu Mekah, gitu kan.
tapi kecerdasannya, kepemimpinannya ini benar-benar berbakat untuk menjadi pemimpin. Dia tidak pilih Abu Dzar misalnya, tapi bukan berarti Muawiyah lebih kuat imannya dari Abu Dzar, tidak. Jadi Utsman bin Affan pun ketika mengutus beberapa orang untuk menjadi gubernur bukan dari sahabat-sahabat yang senior, itu juga tidak bisa disalahkan. Itu ijtihad dari seorang pemimpin. Dan ternyata memang orang yang ditunjuk oleh beliau ini menjadi gubernur itu memang memiliki kapasitas dan jasanya besar sekali dalam perluasan negeri Islam. Ini ada hal yang luar biasa dari akhlak Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika ingin melepas pasukan Usamah bin Zaid. Usamah naik kuda, Abu Bakar menuntun kudanya Usamah berjalan di bawah. Kudanya Abu Bakar sendiri dituntun oleh Abdurrahman bin Auf. Sampai Usamah bin Zaid merasa tidak enak. Kok khalifahnya jalan kaki, beliaunya naik di atas kuda. Ya Khalifah Rasulullah gitu, wahai pemimpin pengganti Rasulullah SAW sebagai pemimpin, tolong Anda naik kuda juga. Kalau tidak saya turun jalan bersama Anda. Demi Allah saya tidak naik kuda dan kamu jangan turun, tetap di atas. Saya ingin kaki saya ini kena debu jihad di jalan Allah, mau melepas. Ini juga menunjukkan tawadhu dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian tawadhunya Abu Bakar radhiyallahu anhu izin kepada Usamah. Wahai Usamah, saya izin. Bagaimana pendapat Anda kalau Umar saya tahan di sini di Madinah dan ikut perang bersama Anda? Untuk teman saya bermusyawarah. Padahal dia khalifah, tidak perlu izin, putuskan saja. Umar nggak usah ikut, gitu kan? Usamah juga kan tunduk patuh. Tapi ini ada tawadhu. Umar termasuk pasukannya Usamah, jadi dia minta kalau bisa diizinkan. Untuk Usamah mengizinkan dalam hal ini. Luar biasa akhlak dari mereka. Abu Bakar radhiyallahu anhu sebelum jadi khalifah biasa membantu orang-orang sekitarnya. Kalau ada anak yatim, biasa masakan roti untuk anak-anak yatim. Banyak janda-janda yang suaminya meninggal di medan perang, Abu Bakar itu janda ini punya kambing, ternak kambing di sekitar rumahnya gitu kan, di luar rumah ini di kandang. Abu Bakar yang merahkan susu kambing untuk mereka. Nanti anak-anak yatimnya ini yang suruh masuk, kasihkan susunya kepada bumi mereka di dalam rumah. Ketika Abu Bakar jadi khalifah, para janda yang biasa diringankan bebannya merasa, Abu Bakar sudah jadi khalifah, mungkin lagi akan merahkan susu kambing kami gitu kan, kambing kami. Abu Bakar dengar berita itu, dia katakan, demi Allah, kebaikan yang sudah saya lakukan dari dulu akan saya teruskan sampai akhir hayat saya. Jadi tidak berhenti, walaupun dari khalifah tetap ngurusin masalah itu. Pernah suatu hari waktu baru diangkat jadi khalifah, Abu Bakar pergi ke pasar mau dagang, bertemu dengan Umar bin Khattab. Mau kemana kau wahai khalifah? Saya mau dagang cari nafkah, berkeluarga, menghidupi nafkah anak istri. Kata Umar, bagaimana ada khalifah pemimpin umat masih dagang? Nanti terganggu urusan umat. Sudah gini saja, kamu jangan dagang lagi, tapi berapa kebutuhan kamu sehari-hari dan keluargamu akan dipenuhi dari negara. Sudah sepakat, setuju. Luar biasa. Tapi sekedar cukup saja buat makan dan hidup, tidak berlebih-lebih. Bahkan pernah suatu hari salah satu istrinya ingin beli manisan. Bilang ke Abu Bakar, ingin beli manisan. Kata Abu Bakar, kita nggak ada uang lebih, Bang. Makan-makan yang enak seperti manisan. Kata istrinya, saya akan bisa hemat dari uang dapur belanja saya kurangi. Abu Bakar diam. Sampai akhirnya terus dihemat-hemat, ada lebih sampai udah cukup bagi manisan. Istrinya datang lagi ke Abu Bakar, suaminya, tolong ini uangnya untuk beli manisan. Yang biasa belanja suami. Abu Bakar bukannya belanja manisan, malah pergi ke bendahara negara. Ini uang dikembalikan, uang gaji saya. Nanti kalau gajian lagi dikurangi dengan sejumlah segini. Sudah cukup buat sehari-hari saya. Jadi khawatir kalau itu sebagai khianat, berlebih-lebihan khawatir.
Seperti itu. Kita kadang berlebih-lebihan dalam makanan. Bahkan kalau pergi ke pasar atau ke mall yang tidak diniatkan untuk belanja saja, ini enak juga nih, beli lagi gitu kan. Saya teringat kisah pemuda Turki namanya Khairuddin Afandi. Dia bekerja di pabrik, buruh, gajinya sedikit, hanya cukup buat pas-pasan untuk keluarganya, nggak cukup kalau untuk makan, beli pizza Hut atau yang lain-lainnya nggak cukup. Kalau dia lewat toko roti yang istilahnya mewah lah, harganya lebih mahal, dia ingin sekali tapi nggak cukup uangnya. Tapi dengan ketekunan dia bekerja dengan izin Allah, diberi gaji yang lebih besar, kedudukan jabatan di pabrik yang lebih tinggi. Akhirnya dia bisa menabung. Saya bisa ya kalau gitu beli pizza Hut, bisa beli roti dan lain sebagainya, McDonald dan lain sebagainya. Tapi saya tidak tahu persis di Turki apakah pizza Hut, itu contoh saja ya, tidak mesti sama. Walhasil dia lihat di depan toko roti, udah mau beli. Dia berpikir lagi, saya sudah bertahun-tahun cukup sabar gak makan roti yang enak seperti ini. Kenapa nggak saya teruskan lagi sabar? Uang tabungan yang buat beli roti lebih baik saya tabung, ingin saya bangun masjid. Sebelum saya meninggal, saya ingin punya wakaf yang nanti pahalanya terus mengalir. Kalau makanan habis, udah gitu kan, selesai. Akhirnya udah, ini aja saya putuskan, saya nggak jadi beli roti, uang lebihnya saya tabungkan untuk bangun masjid. Masjid berapa tahun, mungkin keburu meninggal belum sempat bangun masjid. Nggak apa-apa, kadang setan suka seperti itu kan. Biar, yang penting saya niat, innamal a'malu binniyat. Setiap lewat toko roti, dia mengatakan, anggap saja saya sudah makan roti itu. Dalam bahasa Turkinya, sangki yadem. Bahasa Arabnya, ka'ani akaltu. Anggap saja saya sudah makan. Setiap lewat seperti itu. Dia mengumpulkan uang nabung selama 20 tahun. Baru cukup bangun masjid untuk 20 tahun tadi, baru akhirnya dibangun masjid di pinggiran kota Istanbul. Nama distriknya namanya Al-Fatih. Masjidnya masih ada sampai sekarang, walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Nama masjidnya oleh masyarakat sekitar disebut dengan nama Masjid Sangkiyaden. Artinya anggap saja saya sudah makan. Nama masjidnya sampai sekarang masih ada. Bisa bagi yang berkunjung ke Turki bisa lihat masjid tersebut. Ini sekedar contoh saja. Artinya orang tidak berlebih-lebih berusaha untuk berpikir efisien, kemudian juga berpikir bahwasanya dia ingin mendapatkan bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Yang namanya kesuksesan itu adalah apabila dia dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan jannah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Di surat Al-Baqarah Al-Imran 185. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, maka dia telah beruntung, dia telah sukses, dia telah menang. Jadi boleh saja seorang mencari harta yang banyak, kemudian mendapatkan gelar yang tinggi, jabatan yang tinggi, tapi itu bukan sebagai satu tujuan, tapi itu sebagai satu sarana. Artinya kalau sarana tadi didapatkan dengan cara yang akan menyebabkan dia dekat kepada neraka dan jauh dari surga, itu dia tidak akan ikuti. Karena bukan tujuan, tujuannya dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Terkadang orang suka lupa, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu. Kadang suka lupa, lalai. Akhirnya yang sarana jadi tujuan, yang tujuan akhirnya jadi sarana, bahkan sama sekali tidak dipedulikan. Ya, ini contoh-contoh tawaduknya Abu Bakar radhiyallahu anhu, zuhudnya. Beliau itu kalau sholat menangis, rajin sholat malam, gitu kan, dan lain sebagainya, dari akhlak yang sangat mulia sekali. Mungkin sementara itu dulu, kita buka forum tanya jawab. Nanti kalau memang sudah selesai sedikit sebelum penutupan, saya tambahkan lagi mungkin dengan penjelasan tentang kepribadian dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masjidnya masih ada sampai sekarang, walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Nama masjidnya oleh masyarakat sekitar disebut dengan nama Masjid Sangkiyaden.
Artinya anggap saja saya sudah makan. Nama masjidnya. Sampai sekarang masih ada. Bisa bagi yang berkunjung ke Turki bisa lihat masjid tersebut. Ini sekedar contoh saja. Artinya orang tidak berlebih-lebih berusaha untuk berpikir efisien, kemudian juga berpikir bahwasanya dia ingin mendapatkan bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Yang namanya kesuksesan itu adalah apabila dia dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan jannah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Di surat Al-Baqarah Al-Imran 185. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, maka dia telah beruntung, dia telah sukses, dia telah menang. Jadi boleh saja seorang mencari harta yang banyak, kemudian mendapatkan gelar yang tinggi, jabatan yang tinggi, tapi itu bukan sebagai satu tujuan, tapi itu sebagai satu sarana. Artinya kalau sarana tadi didapatkan dengan cara yang akan menyebabkan dia dekat kepada neraka dan jauh dari surga, itu dia tidak akan ikuti. Karena bukan tujuan, ya. Tujuannya dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Terkadang orang suka lupa, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu. Kadang suka lupa, lalai. Akhirnya yang sarana jadi tujuan, yang tujuan akhirnya jadi sarana, bahkan sama sekali tidak dipedulikan. Ya, ini contoh-contoh tawadhu'nya Abu Bakar radhiyallahu anhu, zuhudnya. Beliau itu kalau sholat menangis, rajin sholat malam, gitu kan, dan lain sebagainya, dari akhlak yang sangat mulia sekali. Mungkin sementara itu dulu, kita buka forum tanya jawab. Nanti kalau memang sudah selesai sedikit sebelum penutupan, saya tambahkan lagi mungkin dengan penjelasan tentang kepribadian dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pertama, 3 orang kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya yang sangat sangat komprehensif. Karena sebelumnya juga kami banyak mendengar kesalahpahaman mengenai kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana untuk bisa menerapkan sikap berjiwa besar seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar saat menghadapi kesalahpahaman terhadap Umar bin Khattab. Karena di dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali berinteraksi kepada orang lain dan ada kesalahpahaman, mungkin masalahnya sudah clear, tetapi masih ada sikap menjadi dingin setelah after konflik itu. Seperti itu saja Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang bagaimana supaya kita berjiwa besar. Dari sisi ini, maka kita selalu ingat, kalau orang lain bisa berbuat salah kepada kita, maka kita pun bisa berbuat salah kepada orang lain. Kalau kita berbuat salah kepada orang lain, pasti kita ingin untuk dimaafkan, meminta maaf, dan kita berharap orang tersebut memaafkan. Maka ketika ada orang lain yang meminta maaf kepada kita juga berusaha untuk memaafkan, bersikap adil. Jangan kalau kita salah minta orang lain memaafkan, tapi kalau orang lain salah kitanya tidak mau memaafkan. Itu satu. Kedua, kita sebagai makhluk yang lemah ini tidak lepas sering berbuat dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap sekali Allah mau memaafkan, mengampuni dosa kita. Mudah-mudahan dengan kita punya jiwa pemaaf kepada orang lain, insya Allah menjadi penyebab Allah
mau memaafkan kesalahan dan dosa kita. Dan ini yang lebih penting, lebih besar yang kita harapkan. Sehingga pernah Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah memutuskan bantuan santunan kepada kerabatnya karena kerabatnya itu memfitnah putri beliau Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang dianggap telah berbuat selingkuh. Naudzubillah, kan? Itu kerabatnya sendiri. Sampai akhirnya turun ayat dari Allah SWT bahwasanya Aisyah sama sekali tidak bersalah dan berlepas diri dan adalah Aisyah seorang wanita yang tahirah, yang suci. Abu Bakar setelah dapat firman Allah tersebut merasa senang, tapi dia benci kepada kerabatnya yang telah memfitnah. Dia memutuskan untuk bantuan santunannya tidak mau diberi. Tapi ternyata itu ditegur oleh Allah SWT. Turun firman Allah SWT menegur Abu Bakar untuk tetap terus memberikan santunan. Ini ajaran dari Islam, bagaimana kita mengekang kekecewaan yang urusannya dengan pribadi, tapi tetap kita berusaha untuk bersikap baik. Berbalaslah keburukan orang lain itu dengan kebaikan. Kalau kita baca juga surat Yusuf, bagaimana dendam ataupun hasad dari saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam sampai menjerumuskan ke sumur, gitu kan, mau membinasakan. Tapi Nabi Yusuf sabar. Bahkan ketika dituduh juga Ilyasrik faqad sarqa akhullah, kalau dia mencuri, dulu saudaranya juga pernah mencuri, tapi Nabi Yusuf tidak terpengaruh. Marah, tapi fa'asarraha fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Menahan marahnya di dalam diri dan tidak menampakkan kemarahannya. Bahkan wajah saja tidak berubah. Kadang kita sulit, kadang nggak marah secara lisan tapi wajah merah, gitu kan. Tapi bagaimana dia punya kualitas, yaitu emotion quality-nya sangat kuat sekali. Ini penting bagi kita untuk berjiwa bersih, untuk mensucikan jiwa, benar-benar menjadi seorang yang pemaaf. Pernah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah didatangi oleh muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sambil bawa berita gembira, wahai Syekhul Islam, musuh Anda yang selama ini memusuhi Anda sekarang telah meninggal dunia. Saya bawa kabar gembira. Padahal yang meninggal dunia muslim juga, gitu. Tapi sangat keras permusuhannya, sering memfitnah luar biasa. Syekhul Islam marah kepada muridnya. Ini bukan berita gembira, ini berita duka. Saudara kita meninggal dunia, berita duka. Mari kita sekarang takziah kepada anak-anaknya. Sampai ketemu anaknya takziah dan mengatakan, wahai anak-anak, saya ini kedudukannya seperti mengganti ayah kalian. Kalian butuh apa? Tolong kasih kabar kepada saya. Ini luar biasa. Tidak ada rasa dendam, hatinya bersih. Ini perlu latihan-latihan juga. Dan tentu latihannya dengan membaca Al-Quran, memahami isinya, kemudian juga membaca hadis Nabi SAW, membaca kisah-kisah para sahabat. Itu insya Allah menjadikan hati kita bisa lebih bersih. Mudah-mudahan. Sambil tentu berdoa juga. Kita doa, Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berilah kepada jiwa kami ini ketakwaannya. Sucikanlah jiwa kami, karena Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan pelindung jiwa. Ya, ada lagi yang lain? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mungkin terkait dengan Abu Bakar ya, bahwa ada kisah masyhur terkait Abu Bakar bahwa beliau terkait infak sangat luar biasa. Bahkan kalau dibandingkan yang paling tinggi adalah Abu Bakar, karena Umar hanya separuh hartanya, Abu Bakar semuanya harta yang diinfakkan untuk kepentingan Islam. Yang ingin saya tanyakan, kondisi saat ini kan saya sendiri masih belum bisa menerima itu dengan akal yang baik ya. Bagaimana bisa semua harta kita infakkan, padahal kita masih punya tanggung jawab pada keluarga, pada anak, pada masa depannya. Ternyata dari Abu Bakar sendiri bisa seperti itu. Itu bagaimana kita mensikapinya, Ustaz? Terima kasih. Abu Bakar radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh hartanya tidak hanya dalam satu kejadian,
tapi beberapa kali, 2 atau 3 kali sempat seluruh hartanya dikeluarkan, termasuk diantaranya pada saat perang Tabuk. Pada perang Tabuk Nabi SAW membutuhkan dana, maka Abu Bakar memberikan infak. Ketika ditanya apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, Abu Bakar menjawab Allah dan Rasulnya. Ketika Umar separuh hartanya, gitu kan. Walaupun dari sisi jumlah, Utsman radhiyallahu anhu pada saat perang Tabuk itu jumlah infaknya sangat besar sekali, melampaui Abu Bakar. Tapi dibandingkan harta Utsman, tentu yang ditinggalkannya juga lebih banyak lagi. Jadi secara kualitas, kalau orang punya uang 10 juta misalnya, dia infak 5 juta misalnya, sama orang yang punya uang 1 miliar infak 5 juta, tentu kualitasnya lebih mana? Yang punya 10 juta, karena dia separuh hartanya. Nilai itu artinya dari sisi kualitas. Nah, kemudian apakah berarti orang yang menginfakkan seluruh hartanya itu berarti menelantarkan keluarganya? Tidak. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah menginfakkan seluruh hartanya, beliau berusaha lagi. Beliau tidak terus diam, beliau berusaha. Dan alhamdulillah Allah melimpahkan lagi rezekinya, tambahkan lagi, gitu kan? Walaupun dari nol lagi, istilahnya. Itu tentu derajat orang ketakwaan, keimanan juga berbeda-beda. Ini menunjukkan tingkatan ketakwaan dan keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang luar biasa sangat tingginya. Dan kita tidak bisa paksakan setiap orang harus sama satu derajat dalam ketingkatan keimanan dan takwa, nggak bisa. Kita paksa orang harus bersedekah semua hartanya keluarkan. Belum tentu orang yang bisa mengeluarkan hartanya seluruhnya karena istilahnya karena ada motivasi dari ustaz dan lain sebagainya menjadi lebih baik. Karena dia butuh kepada harta, dia tidak kuat, tidak sabar seperti sabarnya orang-orang yang kuat imannya ketika dia menahan bersabar gitu. Maka akhirnya dia menyerah yang menyimpang. Setelah hartanya dikeluarkan semua untuk infak di jalan Allah, di jalan dakwah, akhirnya dia butuh harta, akhirnya dia korupsi, dia berbohong misalnya, atau dia akhirnya tidak istiqomah, murtad, na'udzubillah, gitu kan. Jadi masing-masing diri kita lebih tahu tentang kadar keimanan kita. Fastabiqul khairat. Kita memotivasi, tapi memaksakan tidak bisa. Tingkatan orang berbeda-beda. Tapi perlu kita melatih anak kita untuk terbiasa dengan sedekah, dengan infak, bahwasanya tidak akan berkurang harta dengan sedekah tadi, yang semakin bertakwa, berkah dan lain sebagainya. Perlu. Saya pernah berjumpa di Masjid Nabawi, ada anak kecil usia 7 dan 10 tahun, kakak beradik. Itu antara maghrib sampai dengan isya, antara maghrib dan isya ini, mereka ini bawa kurma, bawa juga 2 termos, yang satu isinya teh, yang satu isinya kopi. Keliling, siapa yang mau minum teh, siapa minum kopi, disedekah. Tentu ayah dan ibunya yang memberikan motivasi. Jadi anak dari kecil sudah senang untuk bersedekah, gitu kan. Sepertinya seperti jualan, padahal tidak bayar orang. Tapi kalau pas habis semua, wah girang sekali mereka, dagangannya laris. Berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu hal-hal yang seperti ini. Wallahu a'lam, artinya karena tingkatan keimanan yang tinggi dan Abu Bakar juga bekerja lagi, berusaha lagi, dan Allah juga tambahkan rezekinya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya, salam. Ya, saya pernah baca satu hadis atau asal atau tempat ulama menilai bahwa kalau saja gitu ya, mukjizat Nabi Muhammad itu tidak ada, gitu, maka sahabat-sahabatnya ini adalah cukup menjadi mukjizat untuk kebenaran kenabian Nabi Muhammad. Nah, akan tetapi kan yang disampaikannya itu adalah mukjizat itu Al-Quran misalkan, ya kan, kita sudah tahu. Nah, tapi ada yang pendapat gitu, bahwa ketika tidak ada mukjizat, ya, bahwa sahabatnya ini cukup membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Nabi. Nah, ini bagaimana penjelasan Ustaz? Ya.
artinya sahabat Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum bukanlah mukjizat Nabi SAW kan. Mukjizat Nabi adalah Quran, tetapi luar biasa para sahabat ini benar-benar seolah-olah kalau kita baca sejarah mereka itu sepertinya apakah ini memang pernah ada seolah-olah gitu. Walaupun kita yakin itu telah ada, sepertinya di zaman sekarang ini suatu hal yang memang langka sekali, seperti dalam khayalan. Maka dikatakan mereka adalah manusia-manusia langit istilahnya, karena menunjukkan luar biasaan mereka, pengorbanannya, perjuangannya untuk membela Nabi SAW. Dan mereka itu memang benar-benar orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemani dan untuk membela Nabi SAW. Ini yang menjadikan akhirnya kita juga yakin, artinya Nabi SAW berhasil benar-benar membina, mendidik murid-muridnya ini menjadi para sahabat yang berbagai macam karakter. Dan mereka semuanya cinta kepada Nabi SAW. Dan mereka menganggap mereka orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Pernah Amr bin As radhiyallahu anhu karena kedekatannya dengan Nabi SAW merasa sebagai orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Beliau tanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Nabi SAW jawab, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, istri beliau. Bukan ya Rasulullah, maksudnya dari kaum laki-laki. Beliau berharap kalau laki-laki mungkin beliau, gitu kan? Nabi SAW jawab, ayahnya, tanpa menyebut nama Abu Bakar, gitu kan? Karena juga mungkin menjaga perasaan terhadap Amr bin As itu sendiri, ayahnya. Tapi ditanya lagi, setelah itu siapa? Ya udah dijawab Umar. Setelah itu siapa? Jawab lagi. Sampai panjang nama Amr bin As belum disebut juga. Akhirnya Amr bin As sendiri berhenti. Ini sekedar contoh saja. Masing-masing merasa beliau orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Ini memang karena akhlak Nabi SAW yang luar biasa, dan juga akhirnya para sahabat itu sangat mencintai. Pernah orang musyrik ketika melihat bagaimana cintanya sahabat kepada Nabi, mereka bilang, saya tidak pernah melihat seorang pemimpin yang sangat dicintai oleh sahabatnya selain Nabi SAW. Tidak pernah saya lihat pada pemimpin Romawi atau pemimpin Persia tidak seperti itu hebat cintaannya kepada Nabi SAW. Ini juga memang karena Nabi SAW adalah utusan Allah, artinya berdasarkan wahyu, dan para sahabat itu juga orang-orang generasi terbaik. Generasi terbaik. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bisa mencintai Nabi SAW, mencintai para sahabat, dan bisa meneladani sikap-sikap keteladanan dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya apa yang menyebabkan perselisihan para Ahlul Bait pada khalifah Abu Bakar dan khalifah yang lain pada saat itu, dan fenomena saat ini yang kita ketahui bahwa perselisihan itu sering dipakai hujah oleh kaum Syiah yang memasukkan kaum muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya tidak ada perselisihan, tidak ada permusuhan antara para sahabat dengan Ahlul Bait. Tidak ada. Tidak ada. Seperti kalaupun ada tadi salah paham dengan Fatimah radhiyallahu anha, setelah itu clear, gitu kan? Untuk antara Ali radhiyallahu anhu dengan Abu Bakar luar biasa kedekatannya. Ali radhiyallahu anhu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ali itu sendiri sebagai mertua dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena putri Ali, Ummu Kulthum, nikah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terjadi persaudaraan yang sangat kuat. Dan di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu ini sebagai hakim, sebagai qadhi, orang kepercayaan Umar, dan orang yang sering diajak bermusyawarah oleh Umar. Jadi luar biasa kecintaan. Bahkan kalau kita baca dalam sejarah, Ali radhiyallahu anhu punya banyak anak. Di antara anak-anaknya diberi nama Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini menunjukkan kecintaan beliau kepada para sahabat tersebut. Ada orang yang mengatakan nama-nama tersebut memang sudah familiar di kalangan bangsa Arab, bukan karena kecintaan. Itu bohong.
Tidak mungkin kalau seseorang benci, punya musuh, anaknya dikasih nama dengan nama musuhnya. Tidak mungkin. Dan kalau kita mau bicara juga jujur, Abu Bakar bukan nama asli, namanya Abdullah tadi. Dan belum ada nama orang sebelumnya dikasih nama Abu Bakar, kecuali kunyah. Tapi ini anak Ali dikasih namanya dengan nama Abu Bakar karena sosok Khalifah Abu Bakar yang dicintai oleh Ali radhiyallahu anhu. Ini salah satu saja tanda, tapi bisa kita pelajari dalam kitab-kitab sejarah untuk membantah tuduhan seperti ini. Banyak sekali jawaban-jawabannya. Jadi kita yakin bahwa kemudian anak keturunan Ali juga sama, Hasan, Hussein, Ali Zainal Abidin, anak-anak mereka juga diberi nama dengan Utsman, Umar, Abu Bakar dari mereka dan dari anak-anak dari keluarga dari Ahlul Bait. Jadi bohong kalau orang mengaku cinta kepada Ahlul Bait tapi benci kepada sahabat. Karena hakikat kecintaan itu harus mencintai orang yang dicintai. Kalau orang yang dicintainya itu ternyata mencintai sahabat, harusnya kita mencintai sahabat. Tapi kalau kita membenci orang yang dicintai oleh orang yang kita cintai, berarti kita bohong pengakuan bahwa kita cinta kepada mereka. Ya. Sebelum Ustaz menyimpulkan dari paparan yang tadi dan nanti diakhiri dengan doa, informasi Ustaz Karim ini sudah menulis beberapa buku, lebih dari 20 buku, diantaranya buku yang dibahas hari ini yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Kepemimpinan dan Kelembutan Akhlak Pembela Nabi. Bagi ikhwan akhwat yang minat dengan bukunya bisa ke panitia di depan, ada kita menyediakan. Selanjutnya kesimpulan dan saya simpulkan sedikit, sama saya bacakan dari penutup gitu ya. Termasuk sifat dari Abu Bakar radhiyallahu anhu ini dijelaskan oleh Profesor Dr. Raghib Sirjani bahwa beliau ini memiliki sifat ingkarudzat. Ingkar adzat artinya seperti mengingkari zat dirinya. Maksudnya mengingkari dirinya itu menganggap dirinya itu murah untuk orang lain, siap berkorban untuk orang lain. Biasanya yang memiliki sifat ingkarudzat itu ibu. Seorang ibu memiliki ingkarudzat. Dia siap berkorban untuk anaknya. Anaknya sakit, dia bisa untuk tidak makan, mungkin tidak tidur dan lain sebagainya untuk kesehatan dan kebahagiaan anak. Tapi ingkarudzat pada seorang ibu terbatas kepada anak saja. Mungkin kepada suami tidak sebesar pengorbanannya kepada anak, apalagi pada tetangga. Tapi untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu ini siap berkorban untuk siapa saja dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, membantu menyelesaikan masalah, menolong. Itu yang luar biasa dari diri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan sifat yang luar biasanya istiqomahnya dari awal masuk Islam sampai akhir hayatnya istiqomah dalam segala hal. Dan ini tidak mudah. Sering kita istiqomah di awal mula ada hidayah saja, tapi setelah itu mulai berkurang luntur keimanan. Tapi beliau dalam segala hal terus istiqomah. Ini juga hal yang penting untuk kita jadikan pelajaran. Kemudian Muhammad Khalid dalam kitabnya mengatakan kesederhanaan akhlaknya selaras dengan kesederhanaan fisiknya. Kesederhanaan sifat-sifatnya dan kesederhanaan fisiknya memancarkan keagungan kepribadian yang sangat menawan. Kedua matanya memancarkan cahaya yang kemilau bagaikan mentari yang menerangi bumi. Ketika beliau melihat keadaan yang menyedihkan, kedua matanya berkaca-kaca menyiratkan rasa cinta, kasih sayang dan siap memberikan pertolongan. Jika beliau menatap kezaliman, maka kedua matanya memerah mengobarkan api kesucian untuk siap melawan ketidakadilan. Saat mata beliau mengarah kepada seorang, maka ia dapat segera membaca dan memahami orang tersebut. Apabila beliau membaca ayat-ayat Allah, maka kedua matanya berlinangkan air mata karena takut dan cinta kepada Yang Maha Agung.
Kedua matanya diciptakan untuk melihat dan mengikuti kebenaran. Tubuhnya kurus namun memancarkan kedinamisan dan kekuatan. Di balik kesederhanaan fisiknya terdapat ruh yang sangat agung. Inilah sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para penulis yang mengisahkan keutamaan beliau tidak sedang mengangkat derajat beliau dengan tulisan mereka. Justru mereka lah yang terangkat namanya setelah menuliskan keagungan dan kemuliaan Abu Bakar yang sangat besar sekali, bagaikan gunung yang besar kokoh menjulang tinggi. Kalau ada orang yang memuji beliau, Abu Bakar menjawab, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, janganlah Kau hukum aku disebabkan pujian mereka. Artinya jangan sampai aku jadi lupa diri, jadi sombong yang menyebabkan aku berhak dihukum oleh Engkau ya Allah sebab pujian. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Waghfirli ma la ya'lamun, ampunilah dosa-dosaku ya Allah dari apa yang mereka tidak ketahui. Ini juga menunjukkan tawadhu, rendah hati dari Abu Bakar. Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Beliau selalu dan selamanya lebih baik dari apa yang kita sangka. Beliau lebih baik dari apa yang telah digoreskan oleh para penulis. Kemudian dalam penutup buku ini ada beberapa pesan. Ya. Di era globalisasi ini betapa mudahnya kaum muslimin menyerap dan menelan informasi tanpa saringan. Setelah itu diperparah lagi dengan terburu-buru menyebarkan apa yang ia baca kepada umat, meskipun dengan niat baik untuk menyebarkan kebaikan. Karena terkadang kita salah, karena tanpa selektif dalam menyaring ilmu, menerima informasi langsung sebarkan. Ternyata apa yang kita sebarkan itu sebenarnya menyesatkan umat. Ini berbahaya. Hendaknya kita takut kepada Allah jika kita berbuat, berkata atau berbuat sesuatu tanpa ilmu. Hendaknya kita takut kepada ancaman Rasulullah SAW yang dalam sabdanya beliau bersabda yang artinya sesungguhnya seorang hamba, innal abda la yatakallamu bil kalimah, seorang hamba mengucapkan suatu kalimat la yatabayyanu fiha, dia tidak menyangka dengan ucapan kalimatnya itu menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh dari jarak timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi mengingatkan kita untuk lebih hati-hati dalam menulis, dalam hal berkata. Jangan sampai apa yang kita tuliskan itu ternyata menyesatkan. Setiap orang yang ikhlas mesti berada di jalan yang lurus. Boleh jadi dia salah jalan dulu di awalnya karena kurang ilmu, tapi insya Allah karena keikhlasan dia dan usaha dia untuk mencari kebenaran, Allah bimbing, Allah selamatkan. Maka di sini penting sekali keikhlasan. Kita harus evaluasi lagi, apakah apa yang kita lakukan ini benar-benar ikhlas atau tidak. Dan ini tidak mudah. Untuk mengetahui kita ikhlas tidak saja tidak mudah, apalagi untuk menilai orang lain apakah dia ikhlas atau tidak. Tapi penting untuk mengevaluasi karena ada indikasi-indikasinya kalau kita ikhlas atau tidak. Jangan sampai apa yang kita lakukan ada interest, kepentingan-kepentingan duniawi, ambisi harta, ambisi kedudukan, ambisi jabatan yang akhirnya bisa menyelewengkan manusia dari jalan Allah tanpa terasa. Dia menyangkanya ikhlas, tapi Allah yang Maha tahu, gitu kan? Maka Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, maukah kami beritahukan kepada kalian orang yang paling rugi amalannya, yaitu orang yang sesat usaha mereka di dunia, tapi mereka menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Ya. Kemudian penting sekali kita juga untuk selalu menimba ilmu dengan metode yang benar dan banyak berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membimbing kita selalu. Benar-benar kebenaran ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Rabbana la tuzigh qulubana
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم لا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, seluruh hadirin Ustaz yang telah menyampaikan ilmu kepada kita, mudah-mudahan dengan penyampaian tadi beberapa informasi ilmu mudah-mudahan menjadikan bekal kita dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, secara berdasarkan telah kita lalui, kita akhiri majelis ini dengan sama-sama membaca istighfar, hamdalah dan tahmid. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menuliskan keagungan dan kemuliaan Abu Bakar yang sangat besar sekali bagaikan gunung yang besar kokoh menjulang tinggi. Kalau ada orang yang memuji beliau, Abu Bakar menjawab, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, janganlah Engkau hukum aku disebabkan pujian mereka. Artinya jangan sampai aku jadi lupa diri, jadi sombong yang menyebabkan aku berhak dihukum oleh Engkau ya Allah sebab pujian. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Waghfirli ma la ya'lamun, ampunilah dosa-dosaku ya Allah dari apa yang mereka tidak ketahui. Ini juga menunjukkan tawadhu, rendah hati dari Abu Bakar. Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Beliau selalu dan selamanya lebih baik dari apa yang kita sangka. Beliau lebih baik dari apa yang telah digoreskan oleh para penulis. Kemudian dalam penutup buku ini ada beberapa pesan. Ya. Di era globalisasi ini betapa mudahnya kaum muslimin menyerap dan menelan informasi tanpa saringan. Setelah itu diperparah lagi dengan terburu-buru menyebarkan apa yang ia baca kepada umat, meskipun dengan niat baik untuk menyebarkan kebaikan. Karena terkadang kita salah, karena tanpa selektif dalam menyaring ilmu, menerima informasi langsung sebarkan. Ternyata apa yang kita sebarkan itu sebenarnya menyesatkan umat. Ini berbahaya. Hendaknya kita takut kepada Allah jika kita berkata atau berbuat sesuatu tanpa ilmu. Hendaknya kita takut kepada ancaman Rasulullah SAW yang dalam sabdanya beliau bersabda yang artinya sesungguhnya seorang hamba, innal abda la yatakallamu bil kalimah, seorang hamba mengucapkan suatu kalimat la yatabayyanu fiha, dia tidak menyangka dengan ucapan kalimatnya itu menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh dari jarak timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi mengingatkan kita untuk lebih hati-hati dalam menulis, dalam hal berkata. Jangan sampai apa yang kita tuliskan itu ternyata menyesatkan. Setiap orang yang ikhlas
mesti berada di jalan yang lurus. Boleh jadi dia salah jalan dulu di awalnya karena kurang ilmu, tapi insya Allah karena keikhlasan dia dan usaha dia untuk mencari kebenaran, Allah bimbing, Allah selamatkan. Maka di sini penting sekali keikhlasan. Kita harus evaluasi lagi, apakah apa yang kita lakukan ini benar-benar ikhlas atau tidak. Dan ini tidak mudah. Untuk mengetahui kita ikhlas tidak saja tidak mudah, apalagi untuk menilai orang lain apakah dia ikhlas atau tidak. Tapi penting untuk mengevaluasi karena ada indikasi-indikasinya kalau kita ikhlas atau tidak. Jangan sampai apa yang kita lakukan ada interest-interest, kepentingan-kepentingan duniawi, ambisi harta, ambisi kedudukan, ambisi jabatan yang akhirnya bisa menyelewengkan manusia dari jalan Allah tanpa terasa. Dia menyangkanya ikhlas, tapi Allah yang Maha tahu, gitu kan? Maka Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, maukah kami beritahukan kepada kalian orang yang paling rugi amalannya, yaitu orang yang sesat usaha mereka di dunia, tapi mereka menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Ya. Kemudian penting sekali kita juga untuk selalu menimba ilmu dengan metode yang benar dan banyak berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membimbing kita selalu. Benar-benar kebenaran ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mat'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebenarnya Ustaz yang telah menyampaikan ilmu kepada kita, dan mudah-mudahan dengan penyampaian tadi beberapa informasi ilmu mudah-mudahan menjadikan bekal kita dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, secara berdasarkan telah kita lalui, kita akhiri masjid ini dengan sama-sama membaca istighfar, hamdalah dan la-ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Akan dong, ada alisan. Bukan bos. Oh, dari sini udah bisa bilang, oh ini kok bisa lepas, bisa bulat gini. Kalau mau dapetin gimana? Nah, yang ini nih, coba. Ya. Kita jadi Ustaznya. Taubat dari dosa tersembunyi. Iya. Temanya tobat.
Yang itu obat dari dosa tersembunyi. Saya mau bukunya yang ini. Oh iya. Oh gitu. Soalnya selama ini cuma nontonnya kajiannya di TV.